ini yang konsep NLI ya. Jadi ini memang kerja panjang pemerintah yang namun semua akan berproses. Untuk perbaikan itu kan memerlukan waktu ya, tidak secara instan dalam sekejap, namun perlu proses yang harus dilaksanakan secara bertahap. Namun konsep besarnya seperti ini gitu. Nah, jadi cakupan ini nanti akan memberikan kemudahan bagi pengguna jasa dari awal, dari hulu dan hilir, terkait dengan nanti masalah seperti penyimpanan barangnya atau warehouse-nya nanti, kemudian ketika untuk yang outbound-nya ini untuk ekspornya tentunya ya, kemudian yang ada juga memudahkan terkait dengan clearance and release barang impor yang ada di pelabuhan yang nantinya perlu kerjasama atau kolaborasi dengan instansi pemerintah yang ada di pelabuhan, karena kecenderungan sekarang di dunia ini kan bentuknya udah kolaborasi. Jadi masuk untuk IT sendiri kan ada namanya ICCT ya, Information and Communication Collaborative Technology. Jadi maksudnya sistem teknologi yang ada di instansi pemerintah itu diintegrasikan dalam satu sistem. Nah, itu memerlukan pastinya komitmen dan kerjasama dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di pelabuhan. Nanti juga terkait dengan shippingnya ini dalam artian untuk ekspor, contohnya untuk pemesanan tempat di suatu kapal, nantinya itu kan akan disediakan melalui NLI ini. Kemudian juga masalah tracking yang tadi saya sebutkan, ketika barang akan dikirim ke pelabuhan atau mungkin dikeluarkan dari pelabuhan ketika barang impor, pengguna jasa atau pemilik barang tentunya akan memudahkan mereka untuk mendapatkan tracking company yang harganya atau memenuhi standar yang mereka harapkan. Nah, ini seperti kita lihat, nah ini perlu kerja bareng juga, kerjasama yang intens juga, yang kolaborasi yang harus benar-benar komit untuk kedepannya dari masing-masing pemerintah yang ada terlibat di pelabuhan. Contohnya nih, kita lihat ini lambang Kementerian Keuangan, nih Kementerian Perhubungan, contohnya ada imigrasi juga, nanti ada pertanian, Badan POM, ini juga platformnya swasta ya, tracking.id, ada juga nih tracking platform yang sudah dibangun oleh pihak-pihak swasta, nanti diintegrasikan melalui program NLI. Jadi prinsip besarnya NLI ini kalau dalam bahasa internasional itu public and private partnership ya, jadi kolaborasi antara publik dan private, di mana masing-masing mengetahui bahwa pastinya punya kepentingan untuk memudahkan mereka dalam kegiatannya di masing-masing dan di kewenangannya masing-masing. Jadi kalau kepentingan swasta tentunya mereka mengharapkan setiap proses kegiatan, dalam hal ini pengusaha bidang ekspor impor, mengharapkan kos-kos yang dibebankan ke mereka terkait untuk gimana barang itu bisa keluar dari pelabuhan, kos yang diharapkan pasti serendahnya, karena dengan harga rendah prinsip dasarnya masyarakat akan mendapatkan harga yang murah. Tapi ketika kos yang ditimbulkan untuk rilis suatu barang itu tinggi, pastinya pengusaha akan membebankan itu ke harga barang nantinya, dan itu menciptakan harga yang tinggi di masyarakat. Nah, ini prinsip dasarnya bahwa pengusaha mengharapkan biaya-biaya yang ditimbulkan dari proses kegiatan ekspor impor itu bisa serendahnya, sehingga masyarakat juga mendapatkan manfaat dari harga barang tersebut. Nah, untuk pemerintah apa kontribusinya atau mungkin harapannya? Pastinya dalam aspek pemerintah berkepentingan juga, karena dengan adanya sistem logistik yang sudah memang bisa termonitor secara benar, itu akan memudahkan pemerintah untuk
dalam hal ini contohnya dalam aspek Kementerian Keuangan untuk mengkolek penerimaan negara dari sektor biaya masuk dan pajak menangkap impor contohnya. Dan juga kedua, pemerintah punya berkepentingan juga karena akan lebih memudahkan pemerintah dalam memonitor pergerakan barang yang diawasi atau dibatasi yang masuk ke daerah pabean Indonesia atau masuk ke Republik Indonesia ini. Jadi setiap pergerakan barang akan lebih terkontrol, akan lebih termonitor secara pastinya. Kemudian juga berikutnya yang menjadi aspek penting mengapa pemerintah berkeinginan agar NLI bisa diterapkan secara berkelanjutan di masa yang akan datang, tentunya juga tuntutan dunia internasional ya. Ada pertanyaan? Kalau boleh Pak, mau nanya? Ya silakan Bu. Mungkin biar ini ada diskusi dua arah nih. Jadi saya stop dulu biar kita diskusi Jadi kalau ada yang mau menanyakan, feel free aja ya untuk menanyakan ya, teman-teman semua. Gimana iya, Bu? Pak. Bu Dwi? Kalau boleh mau nanya ini Pak, apa namanya istilahnya? Jadi kan ini mengintegrasikan banyak sekali hal ya. Ini di Batam baru mulai dilaksanakan ya Pak ya, baru mulai diinisiasi atau sudah dilaksanakan atau seperti apa? Apakah ini sudah jadi kewajiban atau sekarang transisi atau seperti apa untuk penerapannya? Oh iya. Nah sebenarnya yang Batam nih ada di slide yang agak akhir-akhir nih Bu. Tapi kita langsung loncat aja nih. Nah, ini yang Batam nih. Jadi untuk Batam sendiri, jadi sebenarnya Batam ini merupakan seperti yang tadi slide saya tampilkan. Ini Batam ini apa ya, part atau pendukung dari NLI sebenarnya. Jadi nah ini Batam Logistik Ecosystem. Jadi karena Batam ini kan memang satu-satunya daerah pabean di Indonesia yang memiliki karakteristik khusus ya. Ya mungkin kita tahu di kawasan bebas itu ada tiga tempat, ada di Batam, empat ya, di Batam, Karimun, Bintan, dan Sabang. Tapi memang yang paling aktif dan besar itu kan hanya di Batam untuk kawasan bebas. Makanya inisiasi BLI itu diterapkan di Batam. Nah ini untuk di Batam sendiri, ini sudah launching Bu, sekitar 3 atau 4 bulan lalu. Namun memang baru terbatas untuk 3 atau 4 instansi pemerintah yang ada di pelabuhan. Dalam hal ini ada Bea Cukai, ada operator pelabuhan, kemudian BB Batam, dan satu lagi karantina yang sedang berproses. Jadi yang di Batam sendiri prosesnya itu terkait dengan masalah integrasi pelayanan STS atau ship to ship dan STU floating storage unit ya. Jadi terkait dengan kegiatan ship to ship ini, karena kan Batam sendiri kan memang dikenal sebagai industri galangan kapal Bu ya. Jadi untuk yang ship to ship ini lebih memberikan percepatan atau kemudahan buat pengguna jasa terkait dengan proses ekspor impornya, walaupun nggak terbatas untuk proses untuk usaha galangan kapal saja, tapi juga untuk proses ekspor impor yang ada di Pelabuhan Batu Ampar utama. Jadi baru terapkan di Pelabuhan Batu Ampar sekitar 3 atau 4 bulan lalu. Jadi ini mengintegrasikan 4 instansi yang ada di pelabuhan. Mungkin kalau beberapa berita terakhir ini dibaca, ada penegahan terkait dengan ekspor lobster ya, bulur lobster tuh. Nah itu kan kerjasama antara Bea Cukai ke pelabuhan, dan itu merupakan bagian dari kerjasama yang sudah dibangun oleh instansi pemerintah yang ada di pelabuhan. Nah nanti untuk kedepannya ini belum terintegrasi, nanti akan mengintegrasikan layanan terkait dengan kuota konsumsi yang diberikan oleh importir yang beroperasi di kawasan bebas Batam, Bu.
Jadi nanti akan ada proses integrasi sistem perizinan dan potongan kuota yang antara CISA FTZ Batam yang ada di Bea Cukai dengan aplikasi atau platform iBos yang ada di BP Batam ya. Jadi nantinya akan yang awalnya para pengusaha atau pengguna jasa perlu untuk mendapatkan perizinan ke BP Batam dulu, kemudian baru ke Bea Cukai untuk proses impornya itu, dengan adanya BLE ini nanti akan diintegrasikan melalui satu platform. Gitu Bu, kira-kira Bu. Luar biasa ya Pak, bisa udah mulai ada, luar biasa sebetulnya udah bisa mulai terintegrasi antar pemerintahan itu, sebetulnya itu terobosan ya. Nah, iya betul Bu. Jadi, nah ini memang kan seperti saya sampaikan tadi, ini udah kita nggak mungkin berada di satu tempat yang tidak tidak efisien atau mungkin tidak dilakukan perubahan dan itu berlarut kan dalam status quo itu kan kita juga pastinya akan menyulitkan para pengusaha yang ada di kawasan bebas Batam. Memang sudah banyak kajian, banyak artikel juga yang dibuat oleh para peneliti, masuk mungkin Bu Dwi juga kan meneliti bahwa banyak cost yang timbulkan akibat layanan yang diberikan itu masih manual, dalam artian masing-masing instansi memberikan layanan namun tidak diintegrasikan dalam satu platform atau layanan tersendiri di mana ekosistem itu dibangun dalam satu layanan tersebut gitu. Nah, ya ini yang kita harus benar-benar terus melakukan pembenahan pemerintah tentu dalam hal ini sehingga pengguna jasa dalam hal ini pengusaha mendapatkan keuntungan yang signifikan dari perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pemerintah.